Perempuan di panggung demokrasi. Di aula demokrasi yang penuh baliho dan janji, perempuan masih sering berdiri di baris paling belakang, membawa gagasan yang tajam seperti matahari pagi. Namun suaranya tenggelam di antara gema pengeras kekuasaan. Sementara politik terus dipentaskan sebagai panggung lelaki yang saling bertukar kursi, jabatan, dan tepuk tangan, lalu menyebut keadaan itu sebagai sesuatu yang wajar, seakan sejarah memang ditulis hanya oleh separuh manusia. Mahkamah kembali mengetuk pintu yang lama berdebu, mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar mencoblos nama, melainkan membuka jalan yang setara bagi setiap warga, agar kesempatan tidak berhenti di mulut pidato kenegaraan, dan keadilan tidak sekadar menjadi spanduk kampanye yang berkibar megah lalu dilupakan selepas pemilu, karena konstitusi bukan lembar kertas untuk dipajang, melainkan kompas agar bangsa tidak tersesat oleh kuasa. 30%, angka yang tampak sederhana di atas kertas, namun ternyata lebih sulit dicapai daripada janji politik, karena banyak partai menganggapnya sekadar syarat administrasi, seperti mengisi kolom kosong menjelang tenggat pendaftaran. Perempuan dicari terburu-buru pada detik terakhir, bukan sebagai kader yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, melainkan seperti bunga hias di meja aparat demokrasi, cantik dipandang, tetapi jarang didengar suaranya. Betapa satir negeri ini ketika berbicara tentang kesetaraan, karena banyak yang memuji perempuan dalam pidato panjang, namun lupa memberinya ruang ketika keputusan dibagikan. Mereka dielu-elukan saat kampanye, membutuhkan wajah baru, tetapi dibiarkan berjalan sendiri ketika pemilu usai, tanpa jaringan, tanpa pendidikan politik yang memadai, dan tanpa dukungan yang sama dengan rekan laki-lakinya, lalu disalahkan ketika gagal mencapai garis kemenangan. Di Senayan, angka-angka berbicara dengan nada lirih. Dari 97 menjadi 127. Kemajuan memang ada, tetapi langkahnya masih tertati, seperti pendaki yang membawa beban lebih berat dari yang lain. Sementara puncak 30% masih tampak jauh, tertutup kabut budaya dan tembok struktur partai yang selama puluhan tahun dibangun dengan pola lama oleh tangan-tangan yang enggan berbagi ruang kekuasaan. Sebagian orang bertanya, mengapa afirmasi masih diperlukan, seolah semua orang telah berangkat dari garis yang sama. Padahal jalan menuju politik tidak pernah benar-benar rata. Ada yang melangkah di jalan aspal yang terang dan mulus. Ada yang harus melewati lumpur prasangka dan stereotip, di mana perempuan sering diuji bukan oleh gagasannya, melainkan oleh jenis kelamin yang dibawanya sejak lahir. Sebuah ujian yang tak pernah diminta oleh siapapun. Afirmasi bukan hadiah, bukan pula belas kasihan negara.
Ia adalah jembatan bagi mereka yang lama tertinggal. Upaya memperbaiki kemiringan lapangan yang diwariskan sejarah agar kompetisi berlangsung dengan lebih adil dan manusiawi. Karena kesetaraan bukan berarti membiarkan ketimpangan berjalan, lalu berpura-pura sadar semua orang memiliki peluang yang sama. Keadilan kadang memerlukan keberanian untuk mengoreksi arah, agar demokrasi tidak menjadi pesta bagi kelompok tertentu saja. Pada akhirnya, perjuangan ini bukan tentang angka semata. Bukan hanya soal 30% yang ditulis di undang-undang, melainkan tentang membuka ruang bagi separuh wajah bangsa, agar perempuan hadir bukan sebagai pelengkap daftar calon, melainkan sebagai penggerak keputusan dan menjaga nurani publik. Sebab demokrasi yang sehat membutuhkan seluruh suaranya, dan bangsa yang besar tak akan tumbuh dengan satu sayap jika sayap lainnya terus dibiarkan terlipat dalam diam.